Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmut. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami Keluarga Exmut coba ingin berbagi tentang kondisi perkembangan pembuatan POC kami. POC jamur jakaba ya teman-teman. Ini yang sudah memasuki usia 32 hari teman-teman. Ya, untuk yang di sana sudah 32 hari, yang di sini ini baru 25 hari teman-teman, karena selisih hampir 1 minggu. Yang ini 25 hari, yang di sana sudah 32 hari teman-teman. Jadi ini kita lihat nanti bagaimana perkembangannya teman-teman, setelah usia 32 hari dan 25 hari. Nanti perkembangannya seperti apa akan kita coba lihat dan kita bagikan ke teman-teman semuanya. Dan terkait dengan proses pembuatannya sudah kami informasikan juga di video-video sebelumnya, yaitu bahan-bahannya menggunakan air cucian beras slurry, kemudian yang sini air cucian beras slurry plus kami kasih ini apa namanya, air kelapa teman-teman. Kemudian kami kasih dekomposernya E4, sama kami kasih molase. Kalau yang di sana murni air cucian beras ya teman-teman, lori, full lori. Dan waktu itu pembuatannya karena nggak mungkin air lori itu dalam sehari kita dapat, jadi misalnya satu hari itu dapat kita masakkan cuma satu panci kecil itu ya, itu air lorinya misalnya dapat 1-2 gayung, kita masukkan. Di besok dapat lagi, kita tambahkan lagi, terus gitu. Kami tambahkan setiap hari. Tapi cara penambahannya seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak kita gerojokkan ke tengahnya sana, tapi gayungnya itu kita taruh ke pinggir gini, sehingga air tambahan yang baru dia menetes ke dinding ininya apa, galonnya ini ya, embernya ini. Dia menetes kayak mengalir gitu ya, nggak kayak jatuh dari pancuran gitu ya, tapi dia merembet ke ininya, dindingnya. Jadi seperti itu setiap penambahnya. Yang di sini juga sama, kami kasih waktu itu menggunakan bahan-bahan yang sudah kami campurkan. Kemudian untuk air lorinya juga kami tambahkan setiap hari sampai pada level yang kami perkirakan ini nanti pas aman untuk pertumbuhan jakabanya. Jadi tidak sampai full, karena kalau sampai full dia nanti menyentuh permukaan atas ini penutupnya. Oke teman-teman, coba kita lihat bagaimana perkembangannya setelah memasuki usia 25 hari untuk yang di sini teman-teman. Oke, nah ini kondisinya teman-teman. Kondisinya seperti ini. Nah ini yang warna ini nih, mulai ada tanda-tanda jamur jakabanya mulai memuncul teman-teman. Nah, ini juga ya, ini baru usia 25 hari. Jadi bagaimana perkembangannya akan kami bagikan terus ceritanya ke teman-teman semuanya. Nah yang sebelah sini ini juga sudah ada tanda-tanda ini. Nah kalau yang menggunakan air leri ditambah menggunakan air kelapa, terus kemudian ditambah tetes tebu, kemudian ditambah dekomposer E4, aromanya lebih seger teman-teman ya, wangi ya, aromanya wangi, seger, enak lah ya, pokoknya aromanya enak, seger. Nah kondisinya seperti ini teman-teman. Oke ya, bisa dilihat dari penambahan jarak dekatnya seperti ini. Oke, kita tutup lagi yang ini. Kita coba lihat yang ember yang paling besar ini. Dan seperti yang pernah kami ceritakan di video sebelumnya, usahakan untuk pembuatan jamur jakaba itu taruh di tempat yang teduh ya teman-teman. Teduh seperti ini kan, ini lebih teduh. Terus kemudian yang kedua, jangan ditempatkan di tempat-tempat yang sekiranya itu anak-anak kecil atau tempat yang sekiranya dipakai lalu lalang, karena kalau dia sering kebentur apalagi sampai roboh kan, tumpah, itu malah gagal nanti kita. Anak kecil biasanya kan suka lari sana sini. Nah itu kalau di tempat yang teduh kemudian yang aman, insya Allah dia lebih cepat jadinya. Oke, bismillah, kita buka yang sini. Alhamdulillah. Ini ya teman-teman, ini yang full menggunakan air cucian beras atau lori. Ini kondisinya sudah seperti ini teman-teman. Nah itu jamur jakabanya sudah mulai muncul.
Oke, lanjut. Maaf teman-teman, tadi memori di handphone habis. Jadi ini kondisinya seperti ini teman-teman ya. Untuk jamur-jamur jangkauannya ini sudah mulai terbentuk banyak sekali ini ya. Nah, ini di bagian bawahnya itu kalau nanti kita balik seperti ini, biasanya itu bentuknya seperti karang-karang di laut itu teman-teman. Cuma ini karena masih proses pembentukan, ini nggak kami otak-atik dulu, biarkan dia tumbuh semakin besar dan semakin lebar, kemudian saling bertemu, saling berkaitan, baru nanti kami akan ambil dan kami angkat. Nah ini seperti ini ya teman-teman, sudah banyak sekali ini perakaran di bawahnya pastinya juga sudah banyak, itu bisa dilihat kalau teman bisa lihat ini lewat airnya itu transparannya airnya. Nah ini untuk aplikasi ke tanaman, ini bisa kita ambil airnya ya, airnya kita ambil, kemudian kita pakai untuk ngocor bisa, kita pakai untuk nyemprot juga bisa ya, di spray gitu juga bisa, atau mau ambil jakabannya juga bisa, kita ambil, kita potong sedikit gitu, terus kita hancurkan, bisa kita remah atau bisa kita ini apa namanya ditumbuk atau bisa di blender juga bisa. Jadi campurkan air kemudian dipakai untuk mengocor ataupun dengan cara disemprotkan ke daun-daunnya. Ini manfaat dari jamur jakaba ini untuk pertumbuhan vegetatif sangat bagus sekali ya teman-teman. Salah satunya ya, dia bisa membuat tanaman-tanaman yang kerdil, pertumbuhannya agak susah itu bisa cepat ini ya, istilahnya cepat membesar, memanjang batang-batang rantingnya, daunnya juga bisa segera subur. Kemudian yang kedua, manfaatnya juga dia bisa memperpanjang usia tanaman. Jadi maksudnya ketika dia khususnya misalnya untuk porang itu bisa lebih tahan lama untuk hidupnya, tidak mudah dorman. Dan keuntungan yang ketiga ya tentunya dia mengandung unsur-unsur yang bagus, yang tentunya dia bisa dipakai untuk menanggulangi OPT, organisme pengganggu tanaman ya, atau istilahnya ya kalau seringnya kayak layu, fusarium, kemudian kanker-kanker batang pada tanaman, porang itu berjamur-jamur seperti itu, di daunnya juga kena jamurnya, itu insya Allah bagus dengan cara diaplikasi menggunakan POC jamur jakaba seperti ini teman-teman. Dan tentunya harus rutin ya teman-teman, seperti pengaplikasian kayak gini, nggak bisa misalnya kita terus aplikasi sekali diharapkan tanaman itu bisa subur seumur hidupnya, nggak bisa, karena semuanya itu perlu berproses. Nggak kok terus dengan satu ramuan semuanya beres urusan, nggak bisa, tetap harus kita kombinasi dengan hal-hal yang lain, sehingga disitu nanti kebutuhan nutrisinya tanaman yang kita tanam, baik porang maupun jenis tanaman yang lain, secara kontinu mereka bisa tumbuh dengan bagus dan terus subur sampai masa produksinya nanti tiba, atau kalau untuk porang masa dorman tiba. Jadi seperti itu ya teman-teman, ini perkembangan kondisi di usia 32 hari pembuatan POC kami jamur jakaba. Nanti akan kami bagian lagi selanjutnya untuk ketika sudah terbentuk sempurna dan bagaimana aplikasi ke tanaman yang kita tanam. Oke, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.